Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini ya. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dapat kejutan ulang tahun dari teman-teman memang momen yang menyenangkan sekaligus mengharukan. Apalagi kalau yang ngasih surprise itu merupakan teman dekat kita atau pacar kita. Apalagi momen-momen seperti itu hanya akan kita jumpai sekali dalam setahun, yaitu dikala usia kita bertambah. Ya, namun tidak semua ulang tahun, semua surprise ulang tahun itu berakhir bahagia. Karena seperti yang akan saya ceritakan kali ini, di mana seorang yang sedang berulang tahun harus tewas secara tragis akibat ulah teman-temannya secara berlebihan dalam menjahili, yang akhirnya perayaan ulang tahun pun berubah menjadi hari kematian. Inilah kisah Maisatul Farhana. Bagaimana kisah selengkapnya, simak video ini sampai selesai guys. Tapi sebelum kita nonton video ini, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke semua orang guys. Thank you guys. Maisatul Farhana merupakan siswi kelas 7 SMPN 3 Batam. Ia tinggal di perumahan Tiban Palem Blok C5 nomor 2 Kota Batam. Ayahnya bernama Mukhlasin dan ibunya bernama Ratna. Farhana merupakan anak yang baik ya, dan juga sangat sopan kepada orang tuanya. Ia juga sangat dekat dengan teman-temannya di sekolah, bahkan guru-guru di sekolah. Justru karena kedekatan inilah, menjelang hari ulang tahun Farhana, wali kelas serta teman-temannya Farhana berniat untuk memberikan kejutan. Mereka mempersiapkan hal tersebut secara diam-diam. Diketahui bahwa pada tanggal 26 November 2010, Farhana menginjak usia 13 tahun. Pagi itu sebelum berangkat ke sekolah, firasat bahwa ia akan dikerjain oleh teman-temannya nampaknya sudah dirasakan oleh Farhana. Karena memang di sekolahnya terkadang orang yang berulang tahun akan dikerjain dengan cara melempar tepung atau telur. Tak ingin dikerjain seperti itu, ia meminta sang ayah untuk datang tepat waktu ketika menjemputnya pulang sekolah. Ia mengatakan tidak ingin disiram dengan tepung karena akan susah dibersihkan. Hari itu diketahui Farhana masuk sekolah siang dan akan pulang sore hari. Seperti biasanya dia mengikuti pelajaran tanpa ada gangguan ataupun dikerjain oleh teman-temannya. Hingga akhirnya waktu menunjukkan pukul 3 sore, lonceng istirahat berbunyi dan mereka pun dipersilakan untuk melakukan istirahat. Beberapa teman kemudian datang dan mengajaknya untuk ke kantin. Tanpa curiga ia pun ikut dengan teman-temannya itu. Padahal itu bagian dari rencana kejutan ulang tahun Farhana, di mana pada saat bersamaan sebagian teman lain juga masuk ke dalam kelas mencari tas milik Farhana dan kemudian menyisihkan uang dan HP milik mereka. Dengan cara itu tentunya Farhana akan dituduh maling atau pencuri. Tak lama kemudian bel masuk kelas berbunyi. Seluruh siswa pun masuk ke kelas mereka masing-masing. Sore itu di kelas Farhana mereka akan menerima pelajaran matematika yang diisi oleh Ibu Yeni. Namun Bu Yeni masuk dan mengajar, terlihat Siko temannya Farhana mencoba membolak-balikan tasnya. Ibu Yeni pun menanyakan apa yang terjadi. Siko pun menjawab bahwa uang 300 ribunya hilang dicuri. Pada waktu yang sama seorang siswi bernama Siva juga mengatakan bahwa ia kehilangan handphone yang sebelumnya ia simpan di dalam tas. Setelah berpura-pura memastikan bahwa barang tersebut hilang, Ibu Yeni pun meminta isi kelas untuk keluar ruangan. 33 siswa dan siswi berdiri di depan pintu kelas. 4 diantaranya kemudian dipanggil dan diminta untuk menggeledah semua tas yang ada di ruangan. Sesuai dengan apa yang direncanakan, kedua barang tersebut ditemukan di tas milik Farhana. Dan begitu nama Farhana dipanggil masuk ke dalam kelas, semua siswa dan siswi itu bersorak dan meneriak maling ke arah Farhana. Mendengar hal itu, Farhana pun kaget bukan main. Karena malu, ia kemudian mengalami shock berat. Saat mereka menyanyikan lagu ulang tahun, ternyata Farhana sudah tak sadarkan diri dan dia rupanya pingsan. Karena tak kunjung sadarkan diri, pihak sekolah pun menghubungi orang tua Farhana. Barulah setelah ayahnya datang, ia pun mulai sadarkan diri. Di situ terlihat Farhana nampak lemas dan pandangannya seolah kosong. Wali kelas pun mencoba memberitahu yang sebenarnya, namun jiwa Farhana terlanjur terguncang. Pandangannya kosong dan menandakan ia mengalami trauma berat. Dari sinilah sikap Farhana mulai berubah. Setelah bergonceng menggunakan sepeda motor untuk pulang ke rumahnya, Farhana yang dikenal ceria kini tatapannya kosong dan wajahnya selalu pucat dan murung. Mendadak ia menjadi pendiam dan sering menyendiri, bahkan menangis sendiri. Ayahnya mengatakan meski hanya settingan, namun sebagai remaja putri, ia sangat malu. Ia mengalami shock dibilang maling sama teman-temannya itu.
Sang ibu tentunya mengetahui perubahan sikapnya, apalagi ketika masuk di hari Sabtu, Farhana terlihat seperti orang linglung. Tugas dari sekolah yang biasanya dia kerjakan kali ini diletakkan saja di depan matanya. Meski demikian, di hari Sabtu itu Farhana masih mau ke sekolah. Namun di hari selanjutnya, yaitu di hari Minggu, kondisinya justru memburuk. Tidak hanya seperti orang linglung, Farhana terkadang terlihat cemas kemudian menangis sendiri. Sang ibu yang sangat khawatir tentang kondisi anak itu meminta Farhana tenangkan diri dengan sholat. Sebelum sholat, Farhana sempat mengatakan kepada sang ibu, ia menanyakan kenapa dirinya terjadi seperti itu. Tak disangka setelah selesai sholat, Farhana menangis menjadi-jadi. Di saat itu Farhana tidak nyambung diajak berbicara lagi. Bahkan ketika mengajak mengaji, Farhana lupa semuanya. Lebih terlihat seperti orang yang baru belajar mengaji. Hal yang juga mengkhawatirkan, ia tidak bisa tidur dan tidak pernah mau makan. Karena kondisinya demikian, di hari Senin orang tua Farhana meminta izin pihak sekolah untuk berobat ke rumah sakit. Farhana dibawa ke rumah sakit Budi Kemuliaan. Di sana di hari kedua Farhana dirawat di rumah sakit, dirinya sempat siuman dan memanggil ibu dan ayahnya. Hanya itulah kata-kata terakhir sempat terdengar oleh kedua orang tuanya sebelum akhirnya Farhana tak berbicara sama sekali. Menurut pengakuan sang ayah, Farhana diketahui tidak memiliki riwayat penyakit berat. Ia termasuk anak yang sehat. Namun begitu besar pengaruh depresi membuat tubuhnya kini menjadi kritis. Karena tidak pernah mau makan, lambungnya mengalami pendarahan. Dokter juga mendiagnosa Farhana mengalami infeksi jaringan otak. Lebih parahnya, kondisinya terus-menerus memburuk. Hingga dokter juga mengatakan ia juga mengidap peradangan saraf. Selama 2 minggu Farhana dirawat di rumah sakit. Farhana tak sadarkan diri. Sang ayah mengatakan hanya 2 hari ia sempat sadarkan diri. Itu pun tak berbicara apa-apa. Yang ada adalah pandangan kosong. Melihat kondisi anaknya seperti itu, orang tua Farhana di saat itu sudah pasrah dengan keadaan anaknya. Hingga di hari Kamis tanggal 16 Desember 2010, pada subuh hari pukul 4.00, Farhana pun menghembuskan nafas terakhirnya. Farhana akhirnya meninggal dunia, guys. Berita meninggalnya Farhana sangat menghebohkan media pada tahun 2010 hingga menjadi sorotan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. DPRD juga ikut menyoroti kasus ini dan pihak sekolah pun bertanggung jawab apa yang terjadi pada Farhana. Mereka mengaku jika memang ada surprise yang dipersiapkan dengan berpura-pura memfitnah korban sebagai pencuri. Niatnya tersebut berasal dari teman-teman Farhana dan kemudian mengutarakan ke wali kelas. Mereka tak sama sekali menyangka dampak yang sangat luar biasa bagi Farhana. Atas peristiwa ini, perayaan ulang tahun di sekolah pun ditiadakan dan dilarang oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Batam. Mereka boleh memberikan kado atau memberikan hadiah ya, namun hukuman tidak diperbolehkan, meskipun hukuman itu hanya sebatas bercanda, guys. Mungkin sekian dulu cerita aku pada kesempatan ini sebagai bahan renungan untuk kita semua. Semoga kisah Farhana ini menjadi renungan dan menjadi pelajaran buat kita semua. Thank you, guys.